Arbaba yang antum sebutin itu sebagai sesuatu yang diibadahi, bukan Rob. Nah, ya udah. Ya, anggaplah rububiyah muka antum tengil banget nih. Ngata-ngatain Syabdul Wahab tolol apalah. Ih, ya Allah. Ya, Allahumma gfir lak ya akhi. maksudnya begini Bang ya. Antum diskusi, kemudian data dibantah dengan anggaplah. Ya kalau tidak mau dengan data Anda yang juga saya sudah membawa tadi kan? data dong. Ya, data yang Anda bawa, Anda tadi saya tanya, dalam kitab apa antum bilang begitu? Jamiul Bayan. Oh ya, punya siapa? At-Tabari. Oh iya, berarti tafsir At-Tabari. Saya buka, ternyata At-Tabari bilang begitu. Lah justru data yang Anda bawa membantah pemahaman Anda sendiri. Kan lucu. Kenapa begitu? Lah, terus antum udah coba antum sebutkan. Baca dari awal ya. Baca dari awal. Al-iman bi rububiyah secara kamil artinya apa? Dalam bahasa Indonesia saja. Lah kok dalam bahasa Indonesia kita kan bedah sesuatu yang ditulis oleh Ibnu Abdul Wahab. Ya udah sebutkan. Rububiyah maksudnya apa? Tauhidur rububiyah fa huwa alladzi aqarra bihil kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata dia di dalam rububiyah. Gimana sih? Kamu baca nggak kitab-kitabnya Ibnu Abdul Wahab? Ya, bacalah. Mendukung tapi nggak tahu isi isi-kitabnya. Nih, mulai. Seharusnya begini ya. Seharusnya kalau Anda meyakini hal ini, Anda harusnya lebih tahu dong dari saya. Oh enggak, di dalam kitab lainnya Ibnu Abdul Wahab, di dalam kitab ini contoh bilangnya begini. Toib, antum tadi masalahnya setiap anak memberi ini antum langsung geleng-geleng terus menyunggingkan kayak meremehkan banget. Kayak bagaimana ini mau ini? Bawa data Bang, simple. Anda sudah bawa data dari tadi tapi antum malah muter-muter juga. Gimana ini? Data yang Anda bawa saya baca dan itu tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan, bukti. Anda misalnya tadi bilang rububiyah itu mereka kenapa? Toib, Anda jelaskan. Kenapa tauhid itu dibagi menjadi 3 sebagai mempermudahkan seperti yang Anda bilang tadi? Sudah Bang, lewat itu, paham. Iya, diam dulu makanya. Jauh lagi. Balik lagi di awal untuk mempermudah. Makanya anak ulang dari awal, anak merekap semuanya. Biar kita mulai dari awal. Biar kita membaca dari awal lagi. Nih. Capek Bang, ulang-ulang lagi dari awal. Mau jam 3. Namanya diskusi Bang, untuk menuntut ilmu. Gimana antum capek-capek menuntut ilmu? Apa banget. Nih. Maksudnya sudah di sini loh, ulang lagi dari awal. Oh iya, nih. Coba antum lanjutkan dari tafsir At-Tabari tadi. Terus apa? Di situ disebutkan kalau misalnya dari kita ada di mana yang mengatakan di sini kalau mereka bertauhid rububiyah? Teks yang mana? Di sini disebutkan qala Thana bin Nu'aim 'anil Fadl bin Yazid Ats-Tsumali an Ikrimah qala huwa qaulullah wa la in saltau man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Yang tadi kita bilang, mereka meyakini bahwasannya Allah sebagai Rabb. Mana? Dan selanjutnya حدثنا المثنى قال أخبرنا أبو حذيفة قال ثنا شبل عن أبي نجيح عن مجاهد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون إيمانهم قولهم الله خالقنا هذا قول المشركين الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا إيمان مع شرك عبادتهم غيره. Di sini disebutkan ma'asyirki ibadatihim ghairah. Nah, makanya di sini berarti seperti yang Anda sebutkan di awal tadi. Kok ketawa sih? Akhi, belajar menghargai orang. Baca ibarat paham nggak sih? Paham Ana. Makanya di sini Ana mencoba menjelaskan, tuh nggak usah ketawa-ketawa aja kerjaannya tadi. Belajar menghargai kalau misalnya ini. Bang, bagaimana penuntut ilmu meremehkan penuntut ilmu yang lain? Bang, bagaimana antum? Ya. Astagfirullah. Bagaimana saya nggak ketawa? Anda baca ibaroh tapi isinya antum nggak paham. Makanya anak pengen, Anda belum menjelaskan, antum langsung hehehe, langsung cengar-cengir dengan gigi antum itu. Bagaimana ini? Astagfirullah.
Lah, Taib. di situ dibilang mereka mengimani Allah sebagai Rob. Toh, itu dibilang sebagai kemudian di sini sebagai disebutkan sebagai pencipta, juga sebagai yang memberi rizki dan ya. yang menghidupkan dan mematikan. Terus di situ disebutkan fahadha imanun ma'a syirkin ibadatihim ghairah. Ma'a syirk. Ma'asyirkin. Tapi di sini disebutkan bahwasannya mereka memiliki iman, tapi mereka syirik dengan ibadahnya. Iya, tapi mereka syirik kan? Syirik Dengan ibadahnya. Toib, tapi Iya. disebutkan kan kalau misalnya ini iman intinya begini, mereka mengimani atau tidak? Bukan intinya, Bang. Paham nggak? Bukan intinya, Bang. Kan di situ disebutkan. Di situ iman, fahadha iman. Tapi kenapa dia syirik dengan ibadahnya? Ma'asyirkihim. Anda baca tapi tidak paham apa itu. Anda baca tapi tidak paham. Anda tidak paham. Namanya orang kalau mensyirikkan tidak masuk kepada kategori tauhid. Beda antara iman, dia meyakini sesuatu itu. Iman itu tasdik. Tapi tauhid itu meyakini dan menetapkan bahwasanya sesuatu itu hanya satu. Nah, mereka tidak seperti itu. Makanya di atas kalau baca itu mbok dari atas. Di atas Imam At-Tabari sudah katakan itu mereka menganggap ada Tuhan selain Allah, dan itu keluar dari definisi tauhid. Tidak bisa dikatakan bertauhid rububiyah karena tidak menganggap Rob hanya satu. Tapi gitu loh. Dia mengimani nggak? Anak tanya antum. Mengimani nggak sebagai Allah pemberi rizki? Waduh, mereka mengimani tidak? Iya. Tapi mereka menganggap iya kan? Makanya, antum udah mengatakan iya. Jangan dipotong. Makanya kalau baca jangan sepotong, akhirnya salah paham. Kok antum yang baru buka tafsirnya, antum yang tadi nanya gini. Saya baca dari atas, Anda yang baru buka mungkin, makanya tidak baca. Antum sudah ngaji belum kitab baca enggak? Tobarinya? Ngaji tafsir saya. Kenapa emang? Nah, terus tadi kenapa antum kayak ini dari kitab apa? Antum nggak tahu tadi apa? Anda baca itu kan haddasana semua. Riwayat salafus soleh yang dimuat oleh Imam At-Tabari. Sedangkan antum tidak baca. Ya, karena tadi antum minta sebutkan salafus soleh yang menyebutkan bahwasannya kalau misalnya para musyrik itu mengimani secara rububiyah. Anda sebutkan terus antum bilang antum cuma membaca hadatsana. Gimana ini? Astagfirullah, antum tidak berpegang kepada apa yang antum imani. Kef ini? Ya, sudah Bang. Yang saya tanya tadi, pertama, Anda keliru ketika saya tanya mana salafus soleh yang mengatakan mereka bertauhid rububiyah. Salafus soleh itu banyak memang yang mengatakan mereka beriman pada Allah, tapi mereka mengakui ada Tuhan selain Allah. Mereka menganggap ada Tuhan selain Allah. Buktinya, semua salafus soleh yang mengatakan seperti itu pasti mengatakan ma'asyirkihim wahum yusyrikuna bihi ba'du. Kemudian ada yang mengatakan wa yukaffiruna bima siwa dzalik. Banyak wa huwa musyrikun fi ibadatihi wa huwa yusyarriku fi dzalik. Itu banyak sekali dengan teks seperti berarti itu. menurut antum bukan menurut mereka antum, Bang. Begini ya. Ya udah. Bukan masalah menurut antum, tapi dilihat dari definisi tauhid itu mengimani, meyakini, menetapkan bahwasanya sesuatu itu esa, tunggal, satu. Kalau kita bicara Rob, rububiyah, berarti meyakini, menetapkan, meyakini, menetapkan bahwasanya Allah itu satu-satunya Rob. Begini, akhi. Kalau bicara definisi. Nah, pertanyaannya, maka dari situ faidah pembagian dari tauhid. Santai, jangan dipotong. Makanya Astagfirullah. ketika bicara tauhid, mereka tidak bertauhid. Kenapa? Karena menganggap ada arbab ada Rob selain Allah. Jadi bagaimana bisa kita katakan itu bertauhid rububiyah, sedangkan mereka menganggap ada Rob selain Allah? Karena mereka menganggap ada Rob selain Allah, sehingga mereka dikatakan syirik. Maka dari itu dibagilah 3 tauhid ini untuk memudahkan. Diam. Antum tadi suruh ana diam. Sekarang coba antum dengerin dulu. Ya sudah. Ya sudah. Antum gimana diskusi hanya antum yang ngomong? Ana gimana dong? Ya sudah.
Ini bukan diskusi namanya, antum nyerocos sendiri namanya. Kita mau dengarkan Anda, makanya dibagi. Kita sudah jelaskan tentang definisi. Anda membantah tapi tidak dengan definisi yang ada. Maka dari itu, maka dari itu dimudahkannya pembagian tiga tauhid ini agar umat Islam itu faham. Toib, Terus kenapa dibilang orang kafir ini beriman secara rububiyah, tapi mereka tidak beriman secara uluhiyah? Karena mereka beribadahnya kepada selain Allah kan. Maka dari itu mereka nggak bisa disebut sebagai orang yang bertauhid. Mereka cuman bisa disebut memiliki iman terhadap rububiyah Allah. Maka dari itu dibagikannya tauhid menjadi tiga ini sebagai sebuah syarat agar tauhid seseorang itu kok syarat? Agar tauhid seseorang itu sempurna. Jika misalnya orang mengimani secara rububiyahnya saja, tapi dia tidak mengimani bahwasannya Allah misalnya Al-Basir, Allah As-Sami' wa ghairu dzalik, berarti dia tidak bisa disebutkan sebagai orang yang bertauhid. Sama seperti sudah an lagi ngomong tadi antum nyerocos lebar. Saya tanya, Bang. Sudah enggak? Astagfirullah. Antum Ya, kalau belum antum bilang. diajari cara menghargai orang enggak sih antum? Anda bingung dah. Dari waktu antum live antum bilang orang tolol, bodoh. Anak kira antum belajar adab juga ternyata. Astagfirullah. Nah, kalau memang belajar adab terus, kalian memang belajar adab memang ulama-ulama kalian. Di dalam Nawaqidul Islam perkataan Al-Gomidi itu. Kalau antum nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah. Nggak usah kemana-mana. Nggak usah kemana-mana. Anda cuma pengen antum menghargai. Antum begini menghargai. Bang ya, begini Kang ya. Kalau mau bicara Anda diajarkan adab enggak? Saya bisa bawakan loh kurang ajarnya ulama-ulama kalian. Jadi jangan bicara adab dengan saya, Bang. Oh, siap Bang, siap. Antum paling beradab Bang, siap. Ya sudah. Si paling beradab bicara adab situ yang bilang bicara adab belajar adab enggak? Enggak, antum ya astagfirullahalazim. Diskusi dengan orang lucu-lucu begini dijelaskan enggak paham. Ya itu nih contoh orang yang tidak bisa menghargai, muskilah. Kenapa antum bilang orang lucu-lucu? Oke, kita sama-sama penuntut ilmu. Anda dari tadi bicara dari tadi panjang lebar. Anda bilang ini memudahkan. Coba masuk enggak dalam definisi tauhid? Definisi tauhid di dalam penjelasan Ibnu Abdul Wahab dengan data yang Anda bawakan tadi di dalam At-Tabari sesuai enggak dengan definisi tauhid? Sesuai harusnya. Definisi tauhid yang mana? Yang saya coba ya, menurut tadi. antum yang enggak sesuai yang mana? Menurut antum? Ya Allah, makanya dari tadi saya nggak bilang nggak paham-paham. Sudah, ini yang keempat kali saya baca. At-tauhidu fil lughah ala hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Tauhid. Maka dari itu tauhid maka dari itu ya Allah. Ya biar antum paham. Antum tadi kayak ini waktu Anda bilang maka dari itu langsung maka dari itu. Gimana itu? Anak menjelaskan, akhi. Anak menjelaskan. Bang, baca bang. Illa wa hum musyrikun kata Imam At-Tabari. Baca bang. Coba baca bang. Lah antum baca. Coba baca biar saya kasih tahu di mana kelirunya Anda. Enggak, antum aja baca antum. Saya tinggal menjelaskan. Bisa baca enggak sih? Bisa. Iya, baca lah. Masya Allah. Enggak, kenapa antum nyuruh Anda begitu? Karena antum bisa baca sendiri. Enggak capek soalnya. Tinggal antum baca sendiri, akhi. Tinggal antum baca sendiri. Mungkin Anda tidak percaya apa yang saya sampaikan kan? Ya sudah, Anda baca sendiri. Ya antum tinggal baca sendiri. Kenapa nyuruh Anda? Illa wa hum musyrikun fi ibadatihim al-awsana wal asnama wa tikhadihim min dunihi arbaban. Arbaban itu jamak dari apa? Rob. Kemudian ketika kita mengesahkan Allah berarti Rob hanya satu, tidak ada min dunillah Rob, tidak ada min dunihi arbab. Lah ini mereka mengambil arbab selain Allah kok dikatakan makanya mereka itu apa itu tauhid, Bang? Tauhid itu apa, Bang? Coba baca lagi. Astagfirullah. Anda setiap bilang makanya antum langsung kayak ini. Tidak, maksudnya kita dulu, capek dengar penjelasan Anda yang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab. Dari mana tidak sesuai? Dari mana? Lah, Anda mengatakan mereka bertauhid rububiyah, benar?
Sekarang Mereka tauhid beriman rububiyah. secara rububiyah, tapi Oh, tauhidnya enggak, tauhidnya Di tidak Ibnu kamil, Abdul tidak kamil. Wahab, Ar-Risalatul Mufidah itu dibilang tauhidur rububiyah. Jangan dipelintir kata-kata dulu Wahab. Aduh. Jangan dong memelintir kata-kata dulu Wahab. Toib. Di situ disebutkan tauhid rububiyah. Kemudian tauhid Nah, itu nah. apa? Tauhid itu apa, Bang? Al-hukmu bi anna syai'a wahid wal ilmu bi annahu wahid. Nah, sekarang apakah mereka menganggap seperti itu? Mana tafsir At-Tabari ini? Tidak, mereka mengatakan wattikhadhihim min dunihi arbaban. Maka dari itu mereka itu beriman secara rububiyah dan tauhidnya tidak sempurna. Karena mereka tidak mengimani. Ketawa. Orang lagi ngejelasin ketawa, gimana mau mendengarkan? Iya. Bagaimana saya tidak ketawa, Bang? Tuhannya orang kafir ada selain Bagaimana Allah. Bagaimana Ana mau selesai menjelaskan kalau antum ketawa setiap Ana menjelaskan? Nggak ketawa lah, Bang. Gimana Anda nggak ketawa? Ya ketawa lah, Ketika Bang, ya dibilang ada ketawa Tuhan- lah. Ya ada Tuhan belajar selain menghargai saja, Allah. bisa nggak? Belajar menghargai sedikit. Belajar menghargai sedikit lah. Oke, saya bakal ngargai, tapi tolong bawakan definisi tauhid selain yang saya bawa. Lah, antum kan pengen Ana sesuaikan yang Ana sebutkan dengan yang antum bawakan di situ kan? Enggak, bawa saja yang lain karena tidak sesuai. Tidak sesuai dari mananya. Waktu Ana pengen menjelaskan, antum langsung nyerocos, langsung Tauhid, Anda dari tadi bicara tauhid nggak paham tauhid, bro. Dari bicara mana nggak paham? tauhid. Astagfirullah. Ya, nggak paham lah. Tauhid rububiyah berarti mengesahkan Allah di dalam rububiyah. Nah, kemudian di sini mereka di mengambil dalam rububiyah itu apa? mereka mengambil arbaban, mengambil rob selain Allah. Nah, berarti tidak bertauhid. Allah rububiyah. bukan Allah. Allah bukan Allah. Allah. Dari tadi saya bilang Allah. Aduh, ya Allah. Kasiannya kita. Udah jelas-jelas bilangnya Allah. Allah Bang, Allah bukan Allah. Dari tadi saya bilang Allah kok. Hah? Salahnya di mana? Antum bilang Allah itu kayak Mana? kurang enak aja. Nggak, biasa aja. Memang salahnya di mana? Saya bilang Allah. Salahnya di mana? Salahnya di Tidak mana, Bang? sesuai dengan lugatan yang antum bilang. Harus saya bilang Tidak Allah. sesuai lugatan dari mana? Menurut siapa? Menurut siapa? Ya, Lugatan Ana menurut cuma siapa? memperbaiki lafaz Nggak, antum akhi coba biar menurut antum siapa sih? Lugot menurut siapa sih? Bahasa Arab. enggak Kali- biar antum makin Begini, fasih Bang. aja biar enggak Allah. Kalau fasih aksen Arab banyak kok. Apakah ulama kemudian menyalahkan aksen Arab yang Enggak. disampaikan orang-orang Farsi? Nah, Ana enggak bilang Mengatakan sebagai mereka itu dengan pelanggaran baik. agama, tidak. Ana cuma masukin sudah, aja, kasih biasa masukan aja. kepada Kalau antum. begitu biasa aja. Memang kenapa? Menurut Anda Kenapa? Menurut Ana saya- jangan cuma ngasih tahu doang. Iya biasa aja. Saya Iya cuma- biasa aja. Antum juga nggak usah emosi dong. Nggak, Kalau saya Ana- biasa aja. Saya lucu. Kenapa kok larinya ke sana jauh sekali ya? Enggak, Ana cuma ngasih masukan aja. Emang kenapa? Iya. Nggak butuh sih. Emang salah memberi masukan kepada sesama muslim? Salah, memang salah karena salah. Salah. Iya salah. Kenapa? Karena Anda Memberi masukan kepada seorang muslim itu Nah, sebuah kebaikan. masukan akhi, Anda astagfirullah. masukan Anda memaksakan Anda yang paling benar. Oh, aksen seperti itu salah. Lah, Aksen Ana seperti- nggak bilang Ana paling benar. Ana cuma memberi masukan saja iya, biar memang tidak paling benar. Tapi kata-kata Anda, oh aksen Anda salah. Saya nggak senang dengarnya. Lah memang aksen menurut Anda salah. Salah dari mana itu? enggak, Apakah orang Arab bicara cuma dengan satu aksen? biar antum terbiasa saja sama lafaz Arab. Enggak harus. Saya Enggak harus Sulawesi terbiasa. terus, Bang. Saya juga Sulawesi sebenarnya. Biasa aja. Saya nggak harus pakai aksen Anda kok. Iya, enggak apa-apa. Apa, Bang? Saya belajar di Timur Tengah biasa aja orang bicara kayak begitu. Iya, Ana juga. Gimana nih, ada arbab selain Allah kata orang kafir di zaman Nabi. Kok bisa dibenarkan mereka secara apa namanya tauhid rububiyah? Mereka dibenarkan secara iman, akhi. Ana sudah menjelaskan berapa kali. Di sini Secara iman, dibilang iman tauhid mereka rububiyah. iman. Di sini kata dari mana? Di sini dibilang sama Ibnu Abdul Wahab bertauhid rububiyah. Berarti Ibnu Abdul Wahab nggak paham dong definisi bertauhid tauhid itu sendiri nggak paham. Maksud dari Ibnu Abdul Wahab adalah fi rububiyatihi laisa fi tauhidihi. gimana? Laisa fi tauhidihi.
Ya, Astagfirullah. iya, saya mengatakan kalau fi tauhidir rububiyah berarti mengesahkan Allah dalam sudut pandang Rob, menganggap Dalam satu-satunya Rob rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Itu kan Aduh. mengimani secara Allah itu Khalik, Allah itu Razik, Allah itu kulli syai. Maka Oke. jika seseorang Oke. tidak mengimani tiga tauhidnya, maka tauhidnya itu belum bisa dibilang tauhid yang kamil. Sama seperti orang kafir, karena mereka mengambil rob-rob selain Allah, seperti yang antum bilang kan tadi. Di dalam kitabnya Ibnu Abdul Wahab, tapi capek lah orang cuman Langsung kitab tauhidnya itu, di situ dijelaskan bahwasannya yang dimaksud oleh Imam Abdul Wahab di sini adalah fi rububiyatihi, laisa fi tauhidihi. Maka dari itu dibaginya tiga tauhid agar seseorang itu tidak salah paham dalam bertauhid, tidak mengambil wasilah, tidak menyembah kuburan. Ya itu. di mana, bro? Di mana yang mengatakan seperti itu? Di mana di kitabnya Ibnu Abdul Wahab yang fi rububiyatihi? Makanya antum belajar Di mana saya tanya langsung. coba di mana? Di mana, Bang? Di kitab apa Nih, itu? antum belajar kalau misalnya di kitab apa? apa? Di kitab apa? Enggak, Cuman fi antum itu rububiyatihi. belajar Ya, saya kitabnya tanya Imam Abdul di Wahab. kitab apa? Nggak boleh belajar sendiri kalau misalnya gini, Nah, antum saya langsung asal-asal tanya, memahami kan. yang Antum saya makanya tanya, harus belajar dengan Yang gurunya. yang saya Nggak tanya, bisa langsung kayak gitu-gitu. yang saya tanya gampang, di kitab apa tuh Ibnu Abdul Wahab bilang kayak gitu? Akhi, makanya ana bilang di syarhnya, di syarh antum Nah, di saya tanya penjelasan perkataan Ibnu Abdul Wahab, syarahnya itu kan pendapatnya orang lain. Kecuali di Kef? syarahnya itu dia ngutip, kok Ibnu Abdul Wahab bilang begini. Kola Ibnu Abdul Wahab. Di mana Ibnu Abdul Wahab bilang Imam begitu? bin Abdul Wahab menuliskan itu enggak semata-mata dengan Jangan imam, kemauan Bang. dia, maksudnya Sebentar, bukan dengan jangan ilmu imam, pastinya. sebentar, jangan Pasti imam. Bulhun Ibnu Abdul Wahab. astagfirullah, astagfirullah. Lah, lo ndak paham tauhid apa kok dibilang imam? Coba tauhid Oh iya, apa? kalau misalnya antum merasa akidahnya merasa paling benar atau apa, nah, antum Nah, nggak saya- boleh juga antum nggak boleh sampai kayak menghina. Nah, di sini coba yang merasa paling benar siapa kalau begini? Toib. Saya bawakan yang mengatakan buluh. Ya, yang selalu bilang merasa paling benar. Antum Ya. sendiri menggoblok-goblokin apa? Nah, antum yang merasa paling benar. Nah, apa? Wong memang ulama bilang bulhun kok. Mana ya yang dibilang bulhun? Ya, Memang bulhun. Bulhun kok. Bukan di sini. Nanti tak. Udah, akhi, udah. Kalau misalnya imam menyebutkan seperti itu, ulama lain menyebutkan, karena mereka punya ilmu, antum punya ilmu nggak yang sama seperti mereka? Tauhid aja salah kok. Tauhid aja salah lah. Antum yang tidak paham dengan maksudnya, antum memaknainya dengan sendiri. Antum Memaknai, coba oke. ngaji langsung, Kita bawa lah. ngaji bersama Anda ngaji ulama-ulama yang memang mengetahui ilmunya, bukan antum baca-baca sendiri asal tafsirkan Lah. dengan entengnya menggoblok-goblokan. Kalau Bisa jadi saya itu antum salah, sendiri balik ke diri antum sendiri kalau saya begitu. Salah, ya kalau saya salah, bawakan dong perkataan si Bulhun ini tentang yang sesuai dengan perkataan Anda tadi. Enggak, makanya ana bilang antum itu belajar langsung ke Astaga. ininya. Iya, kalau Astaga, astagfirullah, Biasa. astagfirullah. Lah, Astagfirullah. memang apa salahnya bilang astaga? Itu logat Sulawesi kok. Iya, saya tahu. Lah kalau logat Sulawesi terus salah begitu. Antum mau menyalahkan? Enggak, Kebiasaan anak-anak orang menyarankan budaya yang lebih orang. baik antum menggunakan kata Lah, astagfirullah. Iya, apakah saya menentang penggunaan astagfirullah? Kan tidak. Tidak, cuman anak menyarankan sebagai yang lebih baik aja. Iya, biar. Salah tidak? Enggak salah. Salah tidak? Tidak. Ya udah.
Tinggal antum ganti dengan kata astagfirullah. Ya sudah, kalau saya suka pakai astaga, apa salahnya? Salah nggak? Astagfirullah begini. Kalau misalnya dikasih tahu terus kayak gini, Nggak, saya tanya, ketahuan. salah nggak? Gimana Nggak, jauh dah, tanya, jauh kalau dah. saya pakai astaga, salah nggak? Saya bilang astaga, kebiasaan itu apa namanya ketika orang Sulawesi apa namanya melihat hal-hal yang aneh terus bilang astaga, salah nggak itu? Cuman Bertentangan dengan syariat. lebih baik apa? Lebih baik Iya, menggunakan kalau soal lebih baik, astagfirullah, Saya tahu. astagfirullah. Iya, ketika kita bicara astagfirullah, apakah saya menentang hal itu? Enggak, tapi lebih baiknya saja. Biar Iya, kita kalau soal lebih bisa baik, sama-sama lebih baik, menjadi ya. lebih baik, kan? Kita biar sama-sama jadi lebih baik. Anda menasihati yang baik-baik, akhi. Iya, oke, terima kasih sudah menasehati saya. Tapi yang saya buat kan tidak salah. Iya, cuman agar sama-sama kita mengupgrade diri, antum Nah, lebih baik mengganti. kok maksa? Ya sudah, Kak, agar Iya. sama-sama kita mengupgrade diri, saya kasih tahu, jangan mengikuti akidah Mujassim. Akidah mujassim lagi, ya Allah, mada Mau saya madahir. buktikan? Mau saya buktikan? Mau saya buktikan. Antum itu Nah, begini, gampang Bang. banget menafsirkan. Dari tadi kita bicara rububiyah saja belum selesai. Anda tidak bisa bantah masalah definisi tauhid. Si Bulbul Dari bantah. mana? Dari mana Anda nggak bisa Saya membantah? bacakan dari Astagfirullah. tadi definisi tauhid di dalam At-Ta'rifat. Kemudian saya bawakan tentang pembahasan tauhidnya Ibnu Abdul Wahab. Dia mengatakan tauhid rububiyah yang Anda bawa Anda itu sudah anggap bilang saja kalau jangan pakai misalnya tauhid. Anggaplah itu kita bukan pakai masuk cuma- tauhidnya, itu masuk rububiyahnya, Nah, ini rububiyahnya. bicara lah kalau begitu, ini masuk ke rububiyahnya. Hapuslah kata tauhid dari kitabnya Ibnu Abdul Wahab si Bulun ini. Terserah beliau, itu karya beliau kan? Lah, kalau terserah beliau berarti goblok, enggak paham tentang apa itu Astagfirullah, astagfirullah. Antum yang tidak tahu sebagai maksudnya beliau. tauhid. Nah, kalau begitu salah Kak Imam Al-Jurjani mengatakan tauhid di sini. Enggak juga dong. Lah kalau nggak salah berarti si Ibnu Abdul Wahab goblok dong, salah dia. Astagfirullah, astagfirullah. Tolong antum antum sekarang meminimalisir kata goblok, tolol dan lain-lain. Nah, Sebagai saya antum, mau- kalau begitu minimalisir juga kata sesat yang disampaikan apa ustadz-ustadz kalian. Kata sesat itu diminimalisir. Kata musyrik itu diminimalisir dong. gimana? Astagfirullah. Kalau memang kata goblok saya harus diminimalisir, minimalisir dong Sesuatu- kata-kata musyrik mereka. Toib, makanya mulai dari antum dong. Mulai dari antum. Lah, Kalau mulai dari begitu- kalian dong. Kalian yang Lah, mulai kok gitu? kalian yang mulai kok nyalahkan kami. Yang mengatakan guru-guru kami syirik siapa? Yang mengatakan Coba antum di sini membahas Saya kitab tanya, Imam Bang. Saya tanya, Abdul Wahab, antum bilang itu salah atau tidak? di mulia apa? Salah atau tidak antum membahas kitab Imam Abdul Wahab dalamnya? Enggak, isinya di dalam kitab Ya, Ibnu Abi Wahab. Salah. Salah kan? Lah antum sendiri menyalahkan Imam Abdul Wahab. Tadi antum bilang Iya. bahwa ulama-ulama salafi itu menyalahkan dan Saya antum bilang nggak nyalahkan boleh mereka. sering menyalahkan, antum sendiri Saya menyalahkan. Ngaca Saya akhi. nyalahkan Kita mereka. semua itu memiliki i'tiqadnya masing-masing. Saya nyalahkan mereka, apakah saya katakan Ibnu Abdul Wahab itu kafir? Tidak. Apakah saya katakan Ibnu Abdul Wahab itu syirik? Tidak kan? Apakah saya katakan Ibnu Abdul Wahab itu apa namanya? Sama dengan orang kafir di zaman Nabi? Tapi antum sama aja menyalahkan gitu. Beda, Eh, Bang, de- beda. Kok beda lah? Goblok, Sama aja antum merasa itu goblok, antum merasa paling goblok, benar kiri, dan tidak. menganggap Binawa tidur salafi itu Islam. salah begitu kan? Ya, memang salah kok. Kalau salah salah. No, memang salah kok. Salah. Toib di sini berarti antum menganggap diri antum paling benar juga dong. Kalau begitu. Enggak, kalau nganggap paling benar enggak, kita buktikan apa kesalahan mereka. Iya. Orang-orang asatidzah Kok salafi giring juga begini, Bang, membuktikan ya? kalau misalnya Simpel, Bang. Anda kok giring ke sana kemari? Kenapa enggak bisa buktikan kalau ini memang bertauhid rububiyah? Anda bilang tadi Ana sudah sebutkan dari tadi mereka tuh beriman secara rububiyah. Antum yang Nah, di sini memaknainya dia secara katakan seenak bertauhid antum, seenak jidat antum. Lah, di sini dia. Itu kan kata Anda. Kata Ibnu Abdul Wahab bertauhid rububiyah. Makanya antum langsung ngaji biar tahu bagaimana apa maksud dari kitabnya. Gampang, brother, gampang. Mana perkataan Ibnu Abdul Wahab yang mengatakan bahwasanya maksud tauhid rububiyah di dalam Ar-Risalatul Mufidah atau di kitab-kitabnya yang lain adalah beriman secara rububiyah. Mana? Itu antum, astagfirullahaladzim, antum itu
Antum Di yang mana sebenarnya secara di tidak kitab langsung. apa Ibnu Abdul Wahab mengatakan tauhid rububiyah yang dimaksud adalah iman secara rububiyah di mana? Coba antum baca secara lengkapnya yang bab tadi. Saya tanya di kitab Coba apa antum baca Ibnu dulu Abdul secara Wahab lengkapnya. Antum di baca sebelah secara mana? lengkapnya terus kita kaji Di kitab bareng. apa? Di kitab apa? Yang tadi yang risalah antum yang baca Risalatul kitab, Mufidah. Amma tauhidur antum baca rububiyah bab fa huwa rububiyah alladhi dari awal sampai akhir. Amma tauhidur Oke, rububiyah fa kita huwa membedahnya alladhi bareng-bareng. aqarra bihil kuffar. Amma tauhidur rububiyah fa huwa alladhi aqarra bihil kuffaru ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil islami wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhiduhu bi fi'lihi ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala qul may yarzuqukum ila akhir qul limanil ardu ila akhir wal ayat ala hada kathiratan jiddan aksan min antan hasiru antan hasiro wa ashhar min an tudkar wa ammasani wa huwa tauhidul uluhiyah. Wah, langsung masuk tauhid uluhiyah ini. Enggak ada mengatakan iman-iman di sini nih. Mana ini? Mana? Katanya baca sampai selesai. Saya sudah baca sampai selesai, enggak ada nih. Tapi di situ disebutkan, coba ana tanya antum, muradif dari tauhid apa? Saya tanya dari tadi, Al-i'tiqadnya, i'tiqad. mana perkataan Ibnu Abdul Wahab yang dimaksud tauhid rububiyah iman secara rububiyah mana? Itu tadi antum sendiri sudah baca, akhi. Mana tidak ada? Mana tidak ada? Makanya antum baca. Kathiratan jiddan aksar min antun tuhsor wa ashhar min antudkar. Mana sih? Katanya baca sampai selesai, saya bakal dapat. Saya sudah baca. Di situ. Nah, antum sendiri yang memaknai tauhidnya itu sebagai tauhid yang saya tanya itu perkataan Ibnu Abdul Wahab yang mengatakan tauhid rububiyah adalah iman secara rububiyah. Mana tuh? itu tadi antum sendiri kan sudah baca, akhi. Mana? Di situ antum yang mengimani secara seenak antum. Maka dari itu dibaginya tiga tauhid, dibaginya tauhid. Saya tanya al-iman birrububiyah atau biwujuhir rububiyah itu mana? Mana pernyataan Ibnu Abdul Wahab seperti itu? Itu sebenarnya sudah disebutkan, cuman antum mengimaninya, antum membaca dan memahaminya secara seenak antum. Mana saya tanya mana? Mana bang? Mana saya tanya? Mana bang? Soalnya kalau di sebelahnya sudah wa ammasani wa huwa tauhidul uluhiyah. Saya tanya mana pernyataan dia yang tauhidur rububiyah yakni al iman fi wujuhi rububiyah. Gitu. Dalam sudut pandang rububiyah mana tuh perkataan seperti itu? Mana bang? Itu sudah disebutkan, akhi, di situ. Cuman antum yang memahaminya secara di mana? Saya tanya disebutkan di mana? Secara tidak langsung, secara tidak antum belajar langsung bersama masyaikh, antum bakal paham. Cuman antum ini belajar otodidak dan secara tidak mungkin Al-Imam Ibnu Abdul Wahab sebodoh itu dan bilang kalau misalnya yang saya tanya mana secara langsung. Kalau secara tidak langsung itu kan pemahaman Anda. Yang saya tanya pemahaman Anda dari mana? Makanya Ana bilang antum ngaji bersama asatidzah yang benar, bukan antum ini. Kalau pemahaman Ibnu Abdul Wahab, bawakan dong. Ya sudah, kalau ndak ada di Ar-Risalatul Mufidah, carilah kitabnya yang lain, kan kitabnya banyak tuh. Kitab namanya As-Safadiyah. Kalau misalnya antum ini, sebenarnya ini As-Safadiyah punya siapa tuh? Halo, Kev? Punya siapa? Ini kitab Imam Ibn Taimiyah. Lah, saya tanya Ibnu Abdul Wahab kok di bawah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah nggak kenal Abdul Wahab. Toib. Iya, terserah antum. Antum tadi ya Allah, tadi antum bilang bawakan kita dari kitab Ibnu Taimiyah atau Ibnu Taimiyah udah meninggal duluan nggak? Iya. Toib, kalau misalnya antum nggak mau. Begini ya, Kang. Saya tadi tanya ke Anda. Karena Anda nggak terima, saya bilang
Ibnu Abdul Wahab Sibulhun. Terus yang Anda maksudkan adalah yang dimaksud Ibnu Abdul Wahab tauhid rububiyah di situ iman secara rububiyah. Oh ya sudah, bawakan dong saya pernyataan Ibnu Abdul Wahab terkait tauhid rububiyah adalah hanya orang kafir pada zaman Nabi secara rububiyah, di mana itu? Itu antum memahaminya makanya secara ilmu bukan secara kemauan antum. Di mana Ibnu Abdul Wahab mengatakan seperti itu? Astagfirullah, nggak paham ya Allah. Padahal saya itu nanya gampang, datanya di mana loh Ibnu Abdul Wahab mengatakan seperti itu? Itu tadi astagfirullah antum sendiri. Nah, oke, itu tadi ya, saya tunjukkan lagi ya. Mari kita lihat sama-sama kawan-kawan. Amma tauhidur rububiyah fahuwa alladzi aqarra bihi al-kufar ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yudkhilhum fil islami wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa amwalahum wa huwa tauhiduhu bi. Sampai sini Bang, terakhir ayatnya. Wal ayat ala hadza katsira jiddan aktsar min an tuhsar wa ashhar min an tudkar. Mana yang mengatakan iman secara rububiyah, di mana? Di akhir itu disebutkan kan, maka ayat ini harus di apa? Ayat ini ala hadza katsira, ayat seperti ini banyak sekali. Bahkan lebih banyak daripada ayat yang membuktikan bahwasannya orang-orang kafir itu mengimani Allah. Di situ harusnya mana lafaz seperti itu mana? Astagfirullah, itu antum membaca dari ayat dari kaul sebelumnya harusnya paham dong. Maksudnya di situ ayat yang menyebutkan bahwasannya orang kafir mengimani Allah secara rububiyah itu kan disebutkan bahwasan ayatnya sangat banyak. Itu maka kan dari pemahaman itu Anda yang saya tanya. Pemahaman Anda dari mana? Makanya antum belajar langsung, makanya antum belajar langsung. Ditanya datanya kok nggak ada. Iya tuh. Ditanya kan gampang, antum datanya udah di depan antum yang memahaminya secara tadi di depan saya lihat nggak ada. Antum yang buta, yang sengaja membutakan diri antum, tidak mau menerima fakta sebenarnya. Di mana Bang? Coba sebutkan mana lafadznya yang mengatakan seperti itu, mana? Coba mana lafadznya mana? Antum harus memahami secara bukan itu kan lafzian aja, secara ma'nawiyan. Itu kan coba antum dengarkan syarahnya dari Syekh Shalih bin Fauzan atau dari siapa? Itu kan pemahaman tidak bisa seenaknya. Itu kan pemahaman Shalih bin Fauzan. Kita kan ngomentari si Shalih bin Fauzan bi Syekh. Bala si Bulhun Shalih Fauzan. Astagfirullah. Mangkok. Orang penganut 3 tauhid rata-rata Bulhun kayak Anda. Astagfirullah, Allah yahdik. Memang kok paham tauhid saja nggak paham si Abdul Wahab ini. Saya tanya datanya dari tadi mana? Oh itu kan baca pelan-pelan. Itu kan sudah ada secara tidak langsung, secara maknawi, pemahaman. Saya tanya dari tadi gampang, lafadznya mana? Nggak ada kan? Ya antum secara lafaz, tapi anak kan bilang secara maknawian. Sebenarnya itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Antum yang memahaminya secara antum doang, secara menurut antum. Itu menurut antum. Bulhun itu menurut antum, akhi. Bulhun itu memang menurun kan. Astagfirullah. Nggak, saya tanya Bang, dari tadi kan yang saya tanya. Ketika Anda mengatakan, oh yang dimaksud Ibnu Abdul Wahab itu adalah iman secara rububiyah. Saya tanya, teksnya mana yang Ibnu Abdul Wahab mengatakan seperti itu? Mana Bang? Itu makanya ana bilang dari tadi antum belajar langsung. Enggak bisa asal menurut antum. Menurut ana ini tauhid. Di situ disebutkan datanya secara mana? Rububiyah. Iman di sini dibilang tauhid secara rububiyah, bukan iman secara rububiyah. Mana itu iman secara rububiyah mana? Yes, di situ astagfirullahaladzim.
antum belajar itu bukan hanya secara lafaz-lafaz doang, Saya makanya tanya, yang saya tanya itu lafadznya mana? Yang Ibnu Abdul Wahab mengatakan kalau tauhid rububiyah ini maksudnya orang kafir beriman secara rububiyah. Di mana lafadz seperti itu? antum di situ harus ya Allah, astagfirullahaladzim. Mana ini? Lu Jadi ya, gampang, kirain gampang kan ketika bagaimana? ketika Astagfirullahaladzim. begini ya, saya kasih contoh ketika saya katakan contoh ya, Ibnu Abdul Wahab itu menganggap Allah nongkrong di atas ars, zatnya nongkrong di atas ars. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, Antum ini kata dia antum di dalam mengimani Usuluddin al-Islami, di antum dalam Usuluddin seenak al-Islami. nya sekali. Nah. Allahu Akbar. Antum itu udah istihza billah. Antum bilang Nah, itu kata Ibnu Abdul Wahab kok. nongkrong di atas arsy, itu udah istihza billah. Kata-kata Ibnu Abdul Wahab ini, wa minhu istiwa'uhu ala arsyihi ay uluwihi alaihi bidatihi. Di atas ars dia, zatnya di atas ars. Itu kata Ibnu Abdul Wahab. Kata saya, kata Ibnu Abdul Wahab dalam bacalah dalam Usuluddin al-Islami. Bab ketiga tentang akidatus salafis soleh. Gitu loh, kalau nyebutkan ditanya lafadznya mana, langsung nyebutkan nama kitabnya, babnya apa, penulisnya siapa. Gampang. Sekarang saya tanya Kang kepada kamu katakan. Sekarang saya tanya, enggak usah kemana-mana, jangan dulu pindah-pindah, ini dulu diselesaikan. Kamu mengatakan kalau tauhid rububiyah. Ya, Saya tanya, kalau tauhid rububiyah, enggak usah kemana-mana Kang. Tauhid rububiyah adalah beriman secara rububiyah. Mana datanya? Mana perkataan Ibnu Abdul Wahab mengatakan seperti itu? Lah kok enggak? Enggak. Bilang ya, Bang, terakhir Bang. Gini Bang, sebentar, gini enaknya Kang, gini Kang. Terakhir Allah di atas arsy itu. Gini Kang, diam dulu. Saya mau sampaikan satu hal. Udah Di pernah sini sudah azan. Di sini sudah azan. Karena mau in live. Mungkin bisa kita sambung lagi pada asar insyaallah. Nah, sekarang saya tanya ke antum. Terakhir. Kalau antum tidak nyebutkan data, ya sudah turun aja. Di mana Ibnu Abdul Wahab mengatakan kalau tauhid rububiyah adalah iman secara rububiyah. Di mana Bang? Di mana Kang? Di mana? Ada enggak datanya? Oh iya. Kang, Gimana? antum sholat terus di mana Kang? Saya tanya terakhir, datanya di mana? Ibnu Abdul Wahab mengatakan seperti yang Anda bilang tadi. Aduh, jangan lari ke hutan Bang, jaringan susah. Secara nggak langsung, oh itu ma'nawiyah. Antum salah paham. Pemahamannya gini loh, itu pemahaman Anda semua. Memang buluhun itu nurun. Data Kang, halo. Saya tanya Kang terakhir, datanya mana? Data, halo. Iya. Datanya ada nggak? Ada nggak datanya? Saya tanya, datanya ada nggak? Ibnu Abdul Wahab mengatakan itu iman secara rububiyah, ada nggak datanya? Buka kitab. Kitab, coba ditampilkan, monggo. Kitab apa Kang? Buka atau Hah? Aduh, ngelek. ya ngelek bagaimana? Janganlah.
Iya, bagaimana? Cek Ya, ngelag. datanya ada ndak? Sudah ajan di sini bang. Datanya ada ndak? Kitab Buka kitab tauhid. At-Tauhid punya Ibnu Abdul Wahab. Di mana? At-Tauhid Ibnu Abdul Wahab. Mana Ibnu Abdul Wahab ini? Muhammad Abdul ini. Oh ini. Oke, Bapak apa? Banyaknya. Bapak apa, Kang? Oh, pas ini